Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat yang Allah berikan sehingga kita mempunyai kesempatan untuk beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita berkumpul, berpuasa, bersilaturahim, i'tikaf di masjid Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Kemudian kita sambil mengaji, majelis ta'lim. Salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah uswah kita, qudwah kita. Beliau adalah orang yang harus kita jadikan panutan, harus kita jadikan contoh, suri tauladan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam beribadah kepada Allah ataupun dalam bermuamalah dengan manusia. Juga salawat dan salam kita haturkan kepada para sahabat, para keluarga Rasulullah, dan juga kita sebagai umatnya, yang mudah-mudahan dengan salawat dan salam tersebut kelak kita bisa mendapat syafaat dari baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mengaji sebuah bab yang sangat erat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari. Bab apa itu? Bab berhubungan dengan doa, di mana kita sebagai umat yang beragama tentu tidak akan lepas dengan berdoa. Karena berdoa ini sering kita lakukan. Berdoa ini kebutuhan manusia. Berdoa ini merupakan fitrah kita sebagai manusia, di mana kita sebagai makhluk yang lemah senantiasa selalu ingin menggantungkan kita kepada kekuatan lain di luar kita. Baik itu yang beragama ataupun tidak beragama, semuanya pasti mempunyai perasaan ingin bergantung kepada kekuatan di luar kita. Kalau kita menyebutnya sebagai apa? Sebagai Tuhan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang tidak beragama menyebutnya sebagai apa? Kekuatan alam atau sejenisnya. Oleh karenanya, maka kita tanpa disadari pasti kan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan, meminta kebutuhan dan lain sebagainya. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah, kita akan bahas bab doa, di mana Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin biasanya beliau itu ketika menjelaskan masuk dalam sebuah bab pasti akan dimulai dengan dalil pertama. Dalil apa? Dalil yang paling kuat, yaitu Al-Quran. Kemudian dilanjutkan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil menunggu. Dalam bab tentang doa ini, beliau kemudian memulai ayat-ayat dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, mengutip firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini kata Allah, surah Al-Ghafir ayat 60. Apa kata Allah? Wa qala rabbukum, dan dia berkata, Rabbukum, Tuhan kalian, ud'uni, dan berkata Allah, Tuhan kalian kepada kalian, berkata Allah kepada kita, qala rabbukum ud'uni astajib lakum, minta kalian aku, kata Allah, doa kalian kepada aku, mohonlah kalian kepada aku, astajib lakum, maka kata Allah, astajib lakum, niscaya akan aku ijabah doa kalian, akan aku jawab, akan aku kabulkan. Maka dari ayat ini juga selanjutnya dalam hadis-hadis yang lain, doa itu kalau sudah terpenuhi syarat, adab, tata keramanya, itu pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabulkan. Jangan pernah ragu, pasti dikabulkan. Kemudian Allah mengatakan apa? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sungguhnya orang-orang yang takabur, sombong dari ibadah kepadaku. Allah mengatakan di sini an ibadati, bukan an du'ai. Sesungguhnya orang yang takabur, tidak mau beribadah kepadaku, termasuk dalamnya doa tadi, tidak mau doa kepada Allah. Mau ngapa-ngapain, wah saya kan mampu, ngapain saya doa? Saya kan bisa, ngapain saya doa? Begitu orang begini, kata Allah, mereka akan masuk dalam jahannam dakhirin, dengan keadaan hina. Maka kalau kita ingin menjadi umat Islam yang tinggi derajatnya, insya Allah,
semakin kita merendah, semakin kita meminta kepada Allah, semakin semua kita mohon kepada Allah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kebalikannya, kalau semakin sering kita minta-minta kepada orang lain, semakin hina kita di sisi orang lain. Kalau kepada Allah, semakin sering kita berdoa kepada Allah, semakin tinggi derajat kita di sisi Allah, juga di sisi orang lain. Maka bapak-bapak, ini dulu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin memohon berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pasti akan mengijabah, mengkabul doa kita. Ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Kata Allah, "Ud'u rabbakum," mintalah kalian, doalah kalian kepada Allah, kepada Tuhan kalian, tadarru'an, dengan apa? Merendah diri. Jangan maksa, Pak. Jangan apa namanya? Ngatur. Ya Allah, saya minta mobil. Pokoknya mobilnya yang Mercedes warna ini, keluaran tahun ini. Enggak begitu, Pak. Jadi mintalah dengan apa? Merendah diri, memuji Allah, kemudian mengakui kita ini orang yang fakir, butuh pada Allah dan lain sebagainya. Dan Allah Maha Kaya, Allah Maha Berkuasa, Allah Maha memberi segalanya. Wa khufyatan, dan minta kepada Allah dalam keadaan khufyah. Apa khufyah? Samar, dengan sembunyi, samar, tanpa harus terang-terangan, di tengah malam jam 2, kemudian kita duduk di pojok masjid sebelah sana, kemudian kita minta kepada Allah. Doa yang begini insya Allah akan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyenangi orang yang melampaui batas, lebih batas. Baik, ayat selanjutnya, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika ada seorang hamba, hamba Allah maksudnya, ada seorang yang datang kepada engkau Muhammad mengenai saya, mengenai Allah, maka katakan Muhammad, fa inni qarib, sesungguhnya saya dekat wahai Muhammad. Dekat dalam artian bukan dekat secara fisik, karena Allah bukan fisik, dekat secara ilmu. Allah mengetahui kita semuanya. Maka kalau kita minta, ya minta kepada Allah langsung. Qarib, Allah qarib, Allah Maha dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya ini, kata Allah, akan menjawab doa-doa orang yang meminta kepada saya. Kalau mereka minta, pasti saya kasih. Maka kita kalau doa, yakin pasti dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti diistijabah. Ayat selanjutnya, amma yujibul muqtarra idza da'ahu wa yakshifus su'. Siapa orang? Nah, ini pertanyaannya. Siapa sih orang yang mampu untuk mengkabul, mengijabah, menjawab doa orang yang muqtar, orang-orang yang terpaksa, orang-orang yang sedang mengalami kesulitan, idza da'a, dia meminta, wa yakshifus su', dan juga menyingkap kesulitan. Siapa? Ya Allah. Maka minta kepada Allah. Maka dari sini kita bisa menyimpulkan, di dalam Quran pun sudah banyak perintah kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis muliakan Allah. Kemudian masuk kita pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita jelaskan di sini hakikat doa. Doa itu apa sih gitu? Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nu'man bin Bashir, dari Rasulullah, beliau bersabda, apa sabdanya? Ad-du'a huwal ibadatu. Doa itu hakikatnya apa? Doa itu adalah ibadah. Kata huwa di sini, dhamir fasl di sini menunjukkan seolah-olah inti dari berdoa itu ibadah. Sama seperti hadis al-hajju arafah, haji itu arafah. Artinya intinya haji itu arafah. Walaupun memang ada rukun yang lain. Sama seperti doa. Dikatakan doa itu adalah intinya ibadah, walaupun ada ibadah yang lain juga. Kenapa kok dikatakan doa itu inti ibadah? Ketika kita berdoa itu, kita pasti meyakini apa yang kita, orang yang zat yang kita minta itu berkuasa luar biasa, mampu memberikan, mampu memberi rezeki, dia yang bisa mengatur segalanya, dan kita butuh kepadanya. Oleh karenanya, ini hakikat penghambaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdoa itu adalah
ibadah. Oleh karenanya, kalau doa ibadah, sebagian ulama mengatakan kita berdoa kepada Allah itu bukan karena menginginkan jawaban langsung kan. Karena apa? Ya udah, saya nikmat aja ibadah itu. Ya Allah, saya minta ini, ya Allah saya minta itu, ya Allah minta kesehatan, minta itu. Dikabulkan, ya terserah. Kan kalau kita ada yang doa minta pengen cepet-cepet dikasih kan gitu. Kalau nggak dikasih putus asa. Ya Allah, ini kok nggak kasih sih. Kan saya sudah doa sudah sebulan nih kan gitu. Nggak begitu Pak. Doa itu karena ibadah. Sebagian ulama mengatakan, ya saya berdoa kenapa? Ya karena ibadah. Ya karena nyaman menajat kepada Allah. Ya karena kita ingin mendekat kepada Allah. Masalah dikabulkan, dikasih, ya itu urusan Allah. Maka begitu. Maka dikatakan Allah itu sudah tahu aslinya apa yang terbaik untuk kita. Qad kafani ilmu Rabbi. Sudah cukup ilmu Allah mengenai tentang diri kita ini. Cukup. Allah tahu yang terbaik untuk si fulan. Ini punya ini, jodohnya ini, nanti meninggalnya ini. Allah yang tahu yang lain, kebalikannya misalnya. Kemudian kenapa kok berdoa? Fadu'a yubtihali. Doa saya itu hanya sebagai bukti saya butuh kepada Allah, itu aja. Saya bukti bahwa saya hamba Allah, butuh kepada Allah. Saya ingin bermunajat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu saja. Maka dikatakan doa itu ibadah. Maka Bapak-bapak, kalau kita ingin punya ibadah yang mudah dan menyenangkan karena mengandung harapan, ya berdoa. Sholat itu Pak sulit, harus wudhu dulu, harus pakai pakaian yang suci, kemudian kita harus menghadap kiblat, belum lagi kalau jamaah. Zakat itu sulit Pak, mengeluarkan harta berat Pak. Normalnya manusia itu pasti pelit. Haji juga apa? Capek luar biasa, biayanya besar. Doa itu mudah Pak. Walaupun enggak angkat tangan, kemudian kita lihat ada sesuatu yang indah, ya Allah. Kemudian kita minta kepada Allah, rezekikan saya, anugerahkan saya ini, itu sudah doa. Maka kita berdoa kepada Allah kapan saja, di mana saja. Lihat ini kita berdoa, lihat itu kita berdoa, lihat yang satu musibah kita berdoa agar dihindarkan. Itu ibadah paling mudah dan ibadah yang paling menyenangkan karena mengandung harapan. Nah, itu ibadah. Oleh karenanya ibadah, ya karena ibadah bernilai pahala di sisi Allah gitu. Maka kita bisa di mana-mana sambil ibadah kepada Allah. Kalau berzikir berat Pak. Berzikir berat. Kenapa? Berzikir itu ya karena tidak mengandung harapan itu berat. Tapi kalau orang yang sudah ahli berzikir, senang istighfar, senang sholat mudah. Tapi normalnya kita itu beribadah berat. Oleh karenanya berdoa itu suatu yang paling mudah karena mengandung harapan. Dalam hadis selanjutnya, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbul jawami'a minad du'a. Kata Aisyah, beliau menceritakan Rasulullah itu senang sekali apa? Al-jawami'a minad du'a, doa-doa yang apa? Yang global. Doa-doa yang secara umum, tidak terperinci. Wa yada'u ma siwa dzalik yada'u yatruku. Kemudian Rasulullah meninggalkan doa-doa yang selain itu. Rasulullah berdoa itu Pak ya, doanya umum. Ya Allah, berikan saya kebaikan dunia akhirat. Ya Allah, ampuni dosa saya. Ya Allah, berikan saya rezeki. Enggak ngatur. Ya Allah, berikan saya rumahnya yang di komplek ini, kemudian yang paling ujung, yang paling lebar, kemudian lampunya begini. Enggak begitu Pak. Ya Allah, jodohkan saya dengan si A. Kemudian tanggal nikahnya tanggal sekian, kemudian nikahnya nanti di gedung ini dan itu. Enggak begitu. Ya Allah, berikan saya jodoh cukup. Lah kita kok mau ngatur Allah kan gitu. Misalnya begini Pak ya, kalau kita membicarakan bahwa Allah itu pasti akan mengkabul, memang iya pasti akan mengkabul Pak. Pasti disijabah. Cuma kata para ulama, cara Allah mengkabul doa itu bermacam-macam. Maka jangan dikira kalau kita doa Allah sudah mengatakan pasti akan dikabul, kemudian dikabul sekarang. Enggak begitu.
Cara Allah bekerja nggak begitu. Maka kadang ada yang berdoa, memang iya berdoa sekarang dikabul sekarang bisa. Tapi ada Pak doa yang Allah misalnya memberikan setelah 10 tahun, 20 tahun, 40 tahun. Bahkan Nabi Zakaria saja, Nabi Pak ya, beliau minta keturunan setelah 40 tahun baru diijabah. Lagi takut siapa kan gitu minta harus besok sudah datang kan gitu. Kemudian Nabi Musa agar beliau selamat dari Fir'aun baru 40 tahun setelahnya baru selamat dari Fir'aun. Kemudian Nabi Ibrahim minta keturunan dari umur 20 tahunan, 25 baru diijabah dikabul setelah umur 83 tahun. Nabi Pak, ini Nabi dan Rasul. Nabi Ibrahim Abul Anbiya. Lah kok kita minta apa-apa harus besok harus datang, minggu depan harus terkabul, enggak begitu. Maka cara mengkabulnya beda-beda. Kadang Allah memang mengkabulkan langsung, kadang dikabulkannya itu muajjal. Muajjal itu ditunda oleh Allah. Kalau si A ini minta mobil, minta ini, sekarang dikasih, maka dia akan maksiat kepada saya, kata Allah. Maka Allah berikan setelah dia punya anak 2, punya anak 4, sehingga dia bisa lebih konsisten ibadah. Terserah. Kadang Allah mengabulkan dengan cara ketiga. Allah tidak berikan apa yang diminta, tapi Allah hilangkan apa? Musibah, keburukan yang akan menimpa dia besok, minggu depan, bulan depan dan sebagainya. Misalnya begini, saya berdoa minta sesuatu kepada Allah, kemudian Allah tidak mengkabul dengan apa? Tidak mengijabah dengan apa yang diminta, tapi Allah hilangkan musibah. Besok ini saya dalam ilmu Allah harusnya kecelakaan, naudzubillah. Tapi gara-gara doa yang tadi malam, besok kecelakaannya Allah hilangkan. Bisa jadi begitu. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengganti dengan yang lain. Minta doa untuk jodoh dengan si A, Allah ganti yang lebih baik dengan si B. Gara-gara apa? Gara-gara doa saya itu. Atau paling tidak, doa itu akan Allah kabul menjadi pahala oleh Allah, dan ketika kelak di akhirat nanti, maka akan menjadi gunungan pahala ketika kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 5 cara Allah mengkabul doa kita. Maka jangan pernah maksa kalau kita berdoa pasti harus diikabul, harus diijabah dengan apa sesuai yang kita minta, enggak begitu. Sederhananya begini, kalau bapak-bapak, ibu-ibu, bapak ini bos misalnya, atau punya karyawan, kemudian ada tugasnya kemana? Tugas untuk karyawan pergi ke luar kota atau ke luar negeri. Ini enak nih, pelesiran nih kan, jalan-jalan gitu. Lah yang minta 5 orang, slotnya 1 orang, kira-kira apa semuanya dikabulkan? Enggak Pak. Yang dikabulkan bisa jadi 1. Si A dikabulkan untuk dia minta untuk tugas ini yang ke luar negeri atau ke luar kota, tadi. Si B gara-gara dia minta, oh ya udah kesempatannya akan datang deh gitu, bulannya akan datang, kamu B gitu. Si C ya udah kamu saya ganti yang lain deh, tugas yang lain yang lebih bagus misalnya gitu. Maka juga cara Allah bekerja juga begitu Pak. Dulu ada guru di pondok, ustadz, ada seorang anak yang kemudian dia senang ke santriwati. Nah, ini lucu ini. Kemudian dia bilang ustadznya, Ustadz saya senang ke santriwati itu, kemudian saya doa kepada Allah, enggak diijabah nih, kenapa kok enggak diterima gitu kan, kok enggak jodoh kepada santriwati itu gitu. Lah ustadznya ketawa, kenapa? Ternyata yang doa memperebutkan santriwati itu ada berapa? Ada 5 orang Pak. Ya kan enggak mungkin 5 orangnya semuanya dikabulkan nikah dengan satu santriwati itu, enggak kan? Maka malaikat juga Allah itu bisa mengkabulkan satu dengan permintaan aslinya, yang lain dengan gantinya. Cuma yang jelas yang 5 itu dikabulkan dengan cara yang terbaik oleh Allah gitu. Maka jangan pernah memaksa kalau kita doa harus dikabulkan sesuai dengan yang diminta. Karena apa? Bisa jadi apa yang kita minta itu bukan yang terbaik untuk kita. Allah yang tahu mana yang lebih maslahat kepada kita. Jadi doa itu ibadah sampai di sini. Kemudian Allah pasti mengijabah, tapi cara mengijabahnya beda-beda. Ini saya ulang lagi. Pertama, bisa langsung, bisa ditunda, bisa diganti, bisa Allah hilangkan
musibah yang akan menimpa kita itu atau berubah menjadi pahala. Kelak dalam sebuah cerita ada orang yang kemudian menghadap Allah, kemudian dia kaget luar biasa karena pahalanya luar biasa banyak, membunuh-bunuh. Ya Allah, pahala siapa ini? Ya fulan, ini pahala. Ya Allah, saya nggak pernah ibadah sebanyak itu kok gitu. Enggak, ini pahala kamu. Ya kamu kalau tidak apa-apa doa. Lihat itu doa, lihat itu minta. Ini pahala dari doa kamu. Begitu. Kemudian Rasulullah kalau doa pokoknya global Pak. Ya pokoknya kalau doa minta yang baik. Pokoknya minta yang umum-umum. Tapi apakah boleh kita minta yang detail? Boleh juga. Dalam hadis lain Rasulullah SAW juga kadang berdoa, bahkan kalau sandalnya putus Pak, minta kepada Allah. Rasulullah itu berdoa, hatta yas'al ahadukum rabbahu hajatihi kullaha hatta yas'al syashi'an bihi dan qata. Mintalah kalian kebutuhan kalian kepada Allah sampai kalau sandalnya putus, minta ke Allah. Ya Allah, sandal saya putus, saya minta kepada Allah. Ya Allah, pintu rumah saya ini sudah mulai doyong nih, ya Allah, minta ganti. Ya tapi habis minta juga usaha Pak ya. Karena apa? Allah itu punya dua hukum. Ada hukum sunnatullah, ada hukum yang wairu. Disebut sunnatullah itu sabab langsung basyir, ada yang sabab wairu basyir. Ini penting harus tahu. Sebab langsung itu yaitu setiap hukum-hukum yang Allah hukum alam yang Allah jadikan dunia ini. Kalau kita makan ya kenyang, kalau kita misalnya kerja dapat uang. Tapi ada sebab yang tidak langsung, yaitu apa? Secara logika itu kadang-kadang logika kita ya, logika manusia nggak nyambung. Cuma itu begitu Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang memberikan suatu. Contohnya apa sebab tidak langsung? Contohnya berdoa. Contohnya kalau kita ingin lancar sholat duha, kemudian membaca banyak istighfar dan lain sebagainya. Doa. Kalau kita tanya kepada orang-orang yang nggak percaya Tuhan, apa sih hubungannya doa dengan rezeki? Nggak ada. Ya kalau mau kerja, kalau mau punya uang ya kerja gitu. Tapi enggak Pak, dalam agama itu ada sebab yang tidak langsung. Sebab doa bisa jadi dia dapat rezeki. Tapi ada sebab yang mubasyir, yaitu berusaha. Jadi kita berdoa sekaligus kita apa? Dukung dengan sebab mubasyir, yaitu berusaha. Hadis selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrab ma yakunu al-'abdu bi rabbih wa huwa sajidun fa aktsir du'a. Dari Abi Hurairah Rasulullah bersabda, ini berhubungan dengan doa berijabah itu, dijabah yang diterima itu kan pasti ada caranya Pak, ada tata keramanya, ada caranya. Bisa berhubungan dengan apa? Cara kita berdoanya, kemudian waktu, kemudian tempat, kemudian etikanya ada. Dalam hadis ini dijelaskan mana? Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih, paling dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya itu wa huwa sajidun, ketika dia sujud. Ketika dia sujud kepada Allah, maka dia paling dekat kepada Allah. Dekat apa? Maksudnya dekat dalam bukan secara hakikat ya. Cuma dekat kepada Allah secara derajat Allah. Allah dekat dengan kita karena kita ketika sujud itu kita merendahkan sesuatu yang paling kita muliakan. Yaitu apa? Wajah dan kepala kita. Kita tempelkan kepala kita, wajah kita ke tanah. Untuk apa? Untuk merendahkan kita ini orang yang benar-benar hina dan Allah merupakan zat yang mulia. Ketika perasaan begitu itu, kondisi begitu, maka kita sudah menjadi paling dekat dengan Allah. Maka disitulah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa'aktsirud du'a, banyak-banyak doa. Maka Bapak Ibu, kalau kita sujud jangan buru-buru, kan ada yang kalau sujud belum berapa langsung diangkat lagi gitu kan. Buru-buru banget mau mana kan gitu. Maka enggak, sujud itu dilamakan. Dalam fikih dikatakan sujud itu termasuk rukun yang panjang, sehingga kalau dipanjangkan enggak apa-apa. Apalagi kalau sujud di akhir sholat, maka sujud yang lama, kemudian kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah dengan doa-doa yang diajarkan Rasulullah ataupun dengan doa sendiri, enggak ada masalah. Cuma kalau dalam sholat memang harus menggunakan bahasa Arab. Kalau tidak menggunakan bahasa Arab, dengan hati. Karena itu menjadi syarat sahnya sholat. Minta kepada Allah. Sederhananya kan gini Pak. Kalau kita
dalam keadaan begitu, sama kalau kita punya anak. Kalau anak kita sedang baik, pasti kita akan mudah ngasih uang, ngasih jajan, ngasih sesuatu. Kalau lagi dia rewel, kan kita jengkel luar biasa, nggak mau ngasih kan gitu. Begitu. Ketika kita dengan Allah, paling dekat kita dengan Allah, paling solehnya kita ya di situ minta. Bukan kita dalam keadaan maksiat, alhamdulillah kemudian minta, enggak sih. Paling ya itu sudah logis Pak. Paling kita baik, paling kita dekat dengan Allah, di situ kita minta. Hadis selanjutnya, an Abi Umamah, qala qila di Rasulullah SAW, ada yang mengatakan, bertanya kepada Rasul, ayyud du'a asma, ya Rasul, doa apa yang paling didengarkan oleh Allah? Doa apa yang paling dijabah oleh Allah, yang paling dengarkan? Rasul mengatakan apa? Jawfal lail al-akhir. Doa yang paling dijabah oleh Allah, jawfal lail, pertengahan malam yang akhir. Kalau malam dari jam 6 sampai jam 6 pagi, maka pertengahan jam 12 belakang, jam 1, jam 2. Doa di situ. Saya pernah punya guru namanya Syekh Muhammad Al-Ba'udhu. Beliau setiap jam 2 sampai jam 3 pergi ke masjid Sahal namanya. Kemudian beliau duduk di belakang. Kemudian nangis sejadi-jadinya. Itu dilakukan, mulai saya di Hadramaut di Yaman. Mulai saya masuk ke sana sampai saya lulus pun masih beliau begitu. Ada yang mengatakan beliau itu sejak muda di situ terus setiap malam. Jadi punya kenikmatan Pak, kenikmatan sendiri. Kalau kita biasakan jam 2 misalnya duduk di pojok masjid di luar situ kemudian berdoa kepada Allah, itu akan nikmat. Apa nikmatnya Ustaz? Duduk doang kan munajat. Ya sama dengan kita bertanya, apa sih nikmatnya orang main game itu? Sampai Bapak lihat anak yang muda itu main game dari isya sampai subuh Pak. Yang dimainkan apa? Yang dimainkan orang pedang-pedangan, apa nikmatnya kan gitu. Sama seperti ditanya, apa nikmatnya orang mancing kan gitu. Diam duduk sampai dari pagi sampai sore. Dapat ikan dilempar lagi ke dalam. Katanya ada teman saya begitu Pak, saya tanya, ikannya dapat dilempar lagi ke dalam. Saya nggak butuh ikan katanya. Kalau ikan saya bisa beli pasar, tapi nikmatnya ketika narik itu yang nggak bisa dapatkan. Sama itu, sama-sama nggak masuk akal ke saya yang nggak suka mancing. Sama seperti nggak masuk akalnya seperti saya orang yang nggak suka nge-game. Maka kalau kita membiasakan untuk mempunyai kenikmatan berdoa, maka kita akan menemukan hal itu. Bapak ini dimuliakan Allah. Ada orang yang nikmat sekali, membongkar motornya, dibuka lagi, dipasang lagi, dibuka knalpotnya, dipasang lagi, dibuka bempernya, dipasang lagi. Apa nikmatnya gitu? Jangan ditanya Pak. Gak yang ditanya, itu sudah bukan suatu ranah yang ditanyakan. Apa nikmatnya? Ya sudah nyaman aja. Awalnya gak nyaman Pak, cuma lama-lama dibiasakan nikmat. Maka berdoa juga sama. Kalau kita biasakan untuk bangun jam 2, kemudian kita berdoa kepada Allah, menangis, kemudian kita bermunajat kepada Allah, itu akan mendapatkan kenikmatan. Jangan dikira kemudian sehari 2 hari akan nyaman, enggak. Sebulan enggak, bisa jadi setelah bertahun-tahun akan nikmat. Bisa jadi begitu. Kita ikut komunitas apapun juga akan berat awalnya. Sudah iuran, harus kumpul, kemudian harus ini. Lama-lama ketika dapat nikmatnya tidak akan bisa keluar. Begitu. Sebelum kita kecanduan untuk punya hobi yang lain, kita arahkan hobi kita kepada yang lain. Begitu. Maka kata Rasulullah, jaufan lail, pertengahan malam yang akhir. Wa duburas shalawatil maktubat, dan di akhir sholat. Dubur itu artinya bahasanya itu di belakang Pak. Cuma karena menjadi majas terhadap maaf belakang ini. Bahkan kalau kita dengar dubur itu dubur gitu kan. Itu suatu yang suatu yang tabu. Padahal enggak, itu aslinya sudah kinayah belakang. Duburas shalawatil maktubat, setiap di belakang sholat yang wajib. Maka habis sholat kita berdoa kepada Allah. Selesai. Kenapa? Kita selesai melaksanakan ibadah, selesai melaksanakan kebaikan, maka kita minta kepada Allah. Sama seperti kita misalnya seorang anak selesai membantu orang tua baru minta. Ya dulu waktu juga kecil juga sama. Kalau pengen sesuatu pura-pura lah bantu ibu dulu, pura-pura ngambil bawang gitu kan. Ibu saya tahu ada maunya anak ini kan gitu.
Coba ya dilihat batu dulu, habis itu baru dikasih. Sama, setelah kita beribadah minta kepada Allah. Itu hanya pemisahan Pak ya, enggak sama persis. Walillahi mathalul a'la. Kemudian syarat ijabah doa. Begini. Doa itu pasti dijabah sebagaimana dijelaskan dalam ayat dan juga dalam hadis. Doa pasti diijabah, cuma ada syaratnya Pak. Sama seperti kalian daftar ke sekolah ini pasti terima, ya cuma kalau syaratnya terpenuhi. Kalau misalnya daftar kuliah tapi belum SMP SMA, ya jelas nggak mungkin diterima kan gitu. Ya jelas pasti ada syaratnya. Dalam hadis ini dikatakan begini dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li, muttafaqun alaih. Yustajabu li ahadikum, akan diijabah untuk salah satu di antara kalian, doa kalian pasti diijabah, dikabul, malam ya'jal, selama dia tidak tergesa-gesa. Kemudian gimana maksudnya tergesa-gesa? Yaqul qad da'awtu rabbi falam yastajib li, saya sudah minta kepada Allah kemudian tidak diijabah. Maka Rasulullah mengatakan begini, doa kalian itu pasti akan diijabah oleh Allah selama kalian tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, tidak putus asa, tidak mudah putus asa. Maksudnya gimana? Saya doa sekarang, kemudian doa besok, minggu depan sudah, wah capek doa terus sudah dijawab-jawab kan gitu, capek doa terus sudah dikabul-kabul sampai sekarang. Yang begini ini, yang orang doanya yang tidak diterima. Lah kok minta kok ngatur-ngatur kan gitu. Bahwa apa? Kalau apa jadi misalnya ada orang yang minta-minta kemudian ngatur-ngatur kan jengkel Pak ya. Udah minta-minta kok ngatur kan gitu. Maka kata Rasulullah, doa kalian pasti dijabah asalkan jangan tergesa-gesa. Ya serahkan kepada Allah. Allah mengasih kamu itu Allah. Cuma Allah kan sudah janji akan ngasih, akan mengabulkan, akan istijabah. Cuma Allah tidak pernah mengatakan kalau kalian minta besok pasti dikasihkan. Maka selama kita tidak cepat putus asa terus berdoa pasti diijabah dengan konsep ijabah yang 5 tadi, baik itu diganti atau ditunda dan lain sebagainya. Wa fi riwayat Muslim, jadi syarat pertama jangan buru-buru putus asa, cepat putus asa baru doa seminggu kok sudah putus asa kan. Dalam riwayat lain di Muslim, la yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u itsmin. Masih akan tetap diijabah bagi seorang hamba malam yad'u bi itsmin, selama dia tidak berdoa minta dengan yang dosa-dosa Pak. Pasti akan diijabah kecuali mintanya yang dosa-dosa. Ya Allah, saya senang ke istrinya itu gitu, tolong dong diceraikan gitu. Enggak begitu juga Pak. Ya Allah, saya senang ke itu, tolong saya benci situ, tolong hancurkan hidupnya. Enggak begitu juga Pak. Jadi doa itu juga, kenapa kok enggak dijawab-jawab ya? Jangan-jangan unsur doanya ada yang dosa. Doa misalnya yang mengandung dosa itu maka dia akan ditolak karena merugikan orang lain, ada kezaliman dan lain sebagainya. Al-qati'ati rahimin, atau orang yang memutus silaturahim. Apa silaturahim? Rahim itu adalah kandungan ibu. Maka memutus silaturahim yang paling dekat adalah kita menyambung rahim dengan saudara kita, karena kita satu rahim dari ibu kita. Kalau kita sudah qati'atur rahim, memotong silaturahim dengan orang yang paling dekat dengan kita, dengan saudara, maka jangan diharap doanya akan diterima. Kemudian dengan orang yang satu rahim dengan kita tapi di nenek gitu, yaitu dengan sepupu kan gitu, anak dari paman kita. Aslinya kita ini semuanya Pak ya, satu rahim semuanya. Ya bisa ketemu di nenek ke-8 atau nenek 12 atau ketemu di Nabi Nuh kan gitu. Kita semuanya satu saudara, satu rahim semuanya. Cuma kemudian dibatasi. Yang wajib disambung satu rahim itu kapan? Yang paling dekat secara tentu paling utama adalah saudara. Kadang-kadang Bapak Ibu, ada orang yang kalau ke tetangga baik luar biasa, tapi ke saudara sendiri musuhan, gak sembuh. Lebih baik mana? Lebih baik kita ini
baik dengan saudara ketimbang yang lain. Ada yang baik kalau dengan komunitasnya, dengan klub ininya, klub apa namanya, motor, klub sepeda, konten dan lain sebagainya. Tapi kesepupu musuhan. Maka orang yang memutus silaturahim, sudah doanya ditolak. Malam istajil, yang ketiga syaratnya tidak terburu-buru sama seperti pertama. Kemudian kira ya Rasulullah mal istijal, dia mengatakan apa itu buru-buru ya Rasulullah? Qala yaqulu qad da'awtu falam ara yastajibu li fa yastahsiru inda dzalika wa yad'u du'a. Maka Rasul mengatakan istijal itu buru-buru itu, saya sudah doa kok, saya sudah doa, kemudian saya kok enggak lihat diijabah oleh Allah ya gitu. Kemudian dia putus asa, kemudian tidak berdoa lagi. Orang yang begini pasti ditolak doanya Allah. Maka syarat di sini disebutkan pasti diterima selama doanya bukan sesuatu yang dosa, bukan memutus silaturahim, kemudian tidak terburu-buru. Kemudian ada syarat lain Pak, yang ditambahkan ulama dalam kesimpulan dari ayat. Ulama mengatakan termasuk syarat juga apa? Harus ikhlas karena Allah. Jelas itu sebuah ibadah. Kalau kita berdoa tapi tidak ikhlas karena Allah, karena ingin pamer, ingin dilihat orang, ingin dipuji, maka tentu tidak terima. Kemudian menggunakan etika adab. Apa adabnya? Adabnya kita ini ketika berdoa dimulai dengan apa? Memuji Allah. Alhamdulillah. Memuji Allah dulu. Kemudian apa? Dilanjutkan dengan sholawat. Kemudian di tengah-tengahnya disesuaikan pujiannya Pak. Ya Allah, saya minta misalnya rizki, wahai Zat yang memberi rizki, ya Razzaq gitu kan. Ya Allah, saya minta ampunan, wahai Zat yang maha pengampun. Jangan berbalik Pak. Ya Allah, saya minta ampunan dari dosa-dosa sebelum yang saya lakukan tadi malam, wahai Zat yang maha membalas dendam. Enggak begitu. Jadi sesuaikan. Kalau kita minta rizki, pujiannya adalah Allah yang maha memberi rizki. Kalau kita minta ampunan, Allah yang maha pengampun. Bukan kebalik gitu. Minta ampunan kok nyebut Allah dengan nama yang maha membalas dendam, al-muntaqim, enggak begitu. Jadi sesuaikan. Itu adabnya. Kemudian pakaian yang rapi, kemudian misalnya di tempat yang diijabah di masjid, kemudian menghadap kiblat dan lain sebagainya. Hal begini ini mendukung doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini tadi sudah dijelaskan, cuma intinya bagaimana cara Allah berdoa. Rasulullah bersabda, "Ma 'alal ardi muslimun yad'ullah ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mithlaha." Tidak ada di atas bumi ini seorang muslim yang berdoa kepada Allah dengan doa kecuali Allah akan ataha memberikan kepadanya doanya, dikabul oleh Allah. Aw sarafa anhu minas su'i mithlaha, atau Allah menghilangkan dari keburukan sesuai yang sama. Artinya kadang Allah itu kalau dia berdoa dijawab langsung sesuai dengan yang diminta, atau kadang Allah gara-gara itu menghilangkan keburukan, musibah, ujian, bala yang menimpa orang tadi. Itu cara Allah mengijabah. Malam yad'u bi itsmin, selama tidak berdoa dengan keburukan, dosa, atau dia tidak memutus silaturahim. Faqala rajulun minal qaum, kemudian seorang dari kaum sahabat Rasul dan mengatakan, "Idzan tuksir, ya kalau gitu ya Rasul, saya akan doa terus yang banyak gitu. Kalau begitu ya Rasul, doa diterima, saya akan doa terus." Maka apa kata Rasulullah? Allahu akbar, Allah itu lebih banyak. Maksudnya apa? Kalau kamu doa, jangan kira nanti akan habis semua punya Allah, enggak. Tidak terbatas punya Allah. Semakin banyak kamu doa, enggak akan habis Allah yang berikan kepada kamu. Banyakin doa. Allah enggak terbatas, Pak. Kalau punya manusia terbatas, Pak. Kalau diminta terus habis. Kalau punya Allah makin banyak. Kemudian dikatakan, au yaddakhiru lahu minal ajri mithlaha, atau Allah akan yaddakhir itu Allah akan menabung, Allah simpan menjadi pahala kelak di akhirat nanti. Maka kadang-kadang doa kita itu tidak diterima. Misalnya ya ada orang misalnya secara logis memang tidak akan dikabul secara pasti gitu. Ada orang yang enggak sekolah SD juga enggak, kemudian dia tidak berpendidikan, minta jadi presiden kan gitu. Itu kita juga pasti diterima ini gitu. Cuma ya Allah akan menerima dengan apa? Ya udah, kamu jadi presiden, enggak jadi presiden dunia tapi kelak dijadikan presiden di akhirat. Nah, bisa jadi begitu gitu.
disimpan pahalanya. Baik, selanjutnya larangan doa ini bisa jadi penting bagi kita untuk kita ingat. Rasulullah pernah berkata begini, la tad'u ala anfusikum, jangan kalian berdoa ala anfusikum, berdoa buruk kepada diri kalian sendiri. Wala tad'u ala auladikum, jangan berdoa ala itu berdoa tidak baik untuk anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum, jangan berdoa yang tidak baik kepada harta kalian. La tuafiqu minallahi sa'atan yus'al fiha ata'an fayastajibu lakum, jangan sampai bertepatan dengan sebuah waktu yang kemudian waktu itu waktu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begini misalnya, kita kadang-kadang doa itu kadang-kadang enggak harus alhamdulillahirabbil alamin begitu. Kadang-kadang kita doa yang sederhana, cuma kita ikhlaskan Allah, kemudian berharap ya Allah semoga hancur hidupnya gitu. Semoga anak ini kelak ini jadi ini gitu misalnya. Doa itu kadang terlontar tanpa sebab, tapi kok diterima oleh Allah. Jangan, makanya begitu. Jangan mendoakan yang tidak baik untuk kita, anak kita, harta kita, untuk orang lain juga dalam sisi lain. Karena takutnya kok Allah kemudian mengijabah doa itu. Kamu anak-anak kamu, semoga kelak kamu jadi begini-begini. Ternyata diterima oleh Allah. Melarat hidupnya gara-gara apa? Doa yang tidak disengaja itu. Maka mending didoakan yang baik, Pak. Semoga kamu soleh dalam depannya gitu. Diterima kan kalau bagus. Maka jangan doa yang sembarangan. Kemudian ada bab yang menjelaskan keutamaan mendoakan orang lain. Disebut dengan doa bidhahril ghaib. Hadisnya begini, dari Abi Darda, beliau mendengar Rasul mengatakan, "Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bidhahril ghaib illa qala al-malaku wa laka mithlin." Tidak ada orang hamba muslim yang mendoakan saudaranya kemudian dia berdoa bidhahril ghaib, bukan di depan orangnya, tapi doakan nanti di belakang ketika habis sholat. Kecuali ada malaikat yang mendoakan walaka bimithlin, dan semoga kamu mendapat yang sama seperti itu. Kalau kita berdoa untuk lain agar orang itu mendapat mobil, maka malaikat juga mendoakan agar kita mendapat yang sama. Sekarang begini Pak, jauh lebih diijabah yang mana, doa kita atau doa malaikat? Jelas malaikat Pak, karena malaikat gak pernah maksiat. Kalau kita kan ya kadang ke kanan, kadang ke kiri, kadang oleh ke maksiat, kadang ke baik. Makanya yang unik ini, yang unik ya, dikatakan oleh Imam Nawawi, orang salafus soleh itu kalau mereka pengen sesuatu, pengen berdoa kepada Allah, minta sesuatu, enggak minta untuk dirinya, minta untuk orang lain agar menjadi pancingan saya diberikan yang sama dengan dia. Misalnya minta kesehatan, ya Allah, kalau saya minta berikan anugerahkan saya kesehatan, bisa jadi orang ini doanya enggak ikhlas, ini enggak begini, ya gitu misalnya, enggak diterima. Ya Allah, misalnya berikan sifat itu kesehatan, berikan dia rezeki. Kemudian malaikat mengatakan walaka mithlan, kamu juga semoga dapat yang sama. Maka bisa jadi saya mendapat kesehatan, rezeki gara-gara doa malaikat tadi. Itu cara unik agar kita bisa mendapat doa yang dikabul oleh Allah. Doa orang lain, kita akan mendapatkan yang sama. Nah begitu Pak. Jadi kalau kita doa ini kok enggak cepat-cepat, enggak cepat, ini coba variasi doanya gitu. Kita doakan orang lain agar sehat, agar dapat anugerah yang baik dan lain sebagainya. Taib, dalam hadis lain juga sama, da'watul mar'il muslimi akhihi bidhahril ghaib mustajabatun. Doa orang muslim kepada saudaranya bidhahril ghaib. Bidhahril ghaib itu di belakang dia, di depannya. Itu mustajabah. Dikatakan oleh ulama, kenapa kok istijabah? Karena tidak mengandung unsur riya. Kalau kita depan doa misalnya ada orang minta doa, kemudian kita doa depannya gitu, semoga engkau begini, semoga Allah memberikan kamu ini. Itu kadang unsur ikhlasnya berkurang karena depannya kita pura-pura khusyuk pada depan orang. Kalau di belakangnya, ketika kita di masjid orangnya nggak ada, maka insya Allah riaknya nggak ada Pak. Mau riak ke siapa kan nggak ada yang lihat gitu kan.
maka doa itu insya Allah lebih mustajab ketimbang doa depannya. Kemudian Allah mengutus malaikat yang diwakilkan untuk berdoa amin. Semoga amin itu semoga Allah mengijabah. Walaka bimithli, dan kamu akan mendapat sama dengan doa tadi. Kemudian dalam Riyadhus Shalihin, ini bab yang terakhir, Imam Nawawi itu mengumpulkan banyak doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang warid kepada kita. Memang tidak saya kutip semuanya. Kalau kita buka Riyadhus Shalihin, dalam bab doa itu ada doa Rasulullah banyak sekali. Kalau bisa kita hafal semuanya, bagus. Ya kalau nggak bisa, ambil yang penting-penting. Doa Rasulullah itu biasanya memang umum. Memang juga ada doa yang bukan global gitu. Ada juga interpretasi. Kemudian dikatakan dari Anas bin Malik, kana aksar du'ain nabi. Kebanyakan doa Rasulullah itu doa apa? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doanya. Ini apa Pak? Doa saum jagat katanya. Doa sudah mencakup semuanya lah gitu. Kalau sudah sering doa ini kita, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik ke kita. Cuma karena kita nggak yakin kepada Allah, maka dikatakan salah satu syarat juga diterimanya, kita itu harus yakin Allah akan mengijabah. Banyak orang yang kalau doa masih nggak yakin. Lebih yakin kalau pergi ke paranormal, Pak. Kalau sudah misalnya guru spiritualnya, dukunnya mengatakan kamu sudah buka toko di situ, insya Allah lancar, yakin luar biasa. Ketimbang dia berdoa kepada Allah di masjid, sholat, kemudian istighfar, kemudian doa, enggak mempunyai keyakinan sama seperti dengan kata-kata paranormal itu yang jadi problem. Padahal kita sudah minta kepada Allah gitu. Banyak dari kita lebih yakin ketika yang menjamin bisnis kita akan lancar orang lain, paranormal, pergi ke dukun, pergi ke paranormal, kemudian gimana nih saya ingin dagang di situ, buka usaha di situ, udah kamu taruh ini insya Allah akan lancar, kemudian yakin luar biasa. Lah kok giliran berdoa kepada Allah kok gak yakin kan gitu. Ini kan problem. Kemudian salah satu contohnya doanya Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ini doa Rasulullah SAW sering mengucapkan. Ya Allah, saya minta al-huda, petunjuk, kemudian ketakwaan, kemudian al-afaf. Afaf itu menjauh dari maksiat, iffah. Kemudian al-ghina, ghina itu tidak butuh kepada orang lain, kaya gitu. Nah, banyak sekali doa yang diajar Rasulullah. Kemudian yang paling penting, begini. Ini yang dirasakan oleh yang bertanya ini sama dengan yang dirasakan oleh kebanyakan kita. Maka begini, dari Abi Umamah, beliau berkata, cerita Rasulullah itu ternyata punya sekali banyak doa yang beda-beda. Lam nahfad minhu syai'an. Kita tidak hafal doa dari Rasulullah yang sering diucapkan itu. Abi Umamah ini kok ngeluh, saya kok ingin mencontoh Nabi doa-doanya tapi nggak hafal-hafal doa Nabi itu doa itu nggak hafal, itu nggak ingat. Kemudian nanya, ya Rasulullah, engkau ini berdoa banyak, kemudian jenisnya juga banyak, tapi kita nggak hafal. Maka Rasulullah mengatakan, ala adullukum ala ma yajma'u dzalika kullah. Maukah kalian saya tunjukkan terhadap doa yang bisa mencakup semuanya? Apa? Ini doanya Pak. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia Pak, mudah. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzubika min syarri ma sta'ada minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Doanya begini. Ya Allah, saya memohon minta kepada Engkau dari apa yang diminta oleh Rasulullah. Pokoknya yang Rasulullah minta itu saya minta. Dan saya berlindung kepada Engkau dari apa yang Rasulullah berlindung kepada Engkau. Pokoknya Rasulullah berlindung dari itu, ya itulah saya berlindung juga gitu. Nah, itu sederhana Pak, itu jalan singkat untuk berdoa dengan doa Rasulullah. Ya Allah, kemudian antal musta'an, Engkau yang maha menolong, wa alaikal balagh, dan kepada Engkau yang menyampaikan, wala haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya kekuatan kecuali kepada Allah. Kemudian para ulama begitu Pak, dilebarkan. Ya
saya minta kebaikan sebagaimana diminta oleh para salafus soleh. Salafus soleh itu kan kurun 300 tahun dari masa Nabi, sahabat, tabi'in. Mereka itu kalau orang-orang yang dikatakan sebagai garis terbaik, otomatis doanya yang terbaik. Maka kalau kita ingin berdoa, doanya singkat tapi mengenai semuanya, ya begitu. Saya minta kepada Engkau ya Allah dengan apa yang diminta oleh Rasulullah, dengan apa yang diminta oleh sahabat, dengan apa yang diminta oleh tabi'in dan tabi'in. Itu selesai urusan. Sederhana, mudah, kemudian mengena semuanya. Kalau kita satu-satu, ya Allah minta ini, minta itu, minta ini, jangan-jangan diminta nggak sesuai dengan kita, nggak masalah lagi. Ya Allah, saya minta dari kebaikan apa yang diminta oleh Rasulullah dan juga berlindung dari apa yang Rasulullah berlindung kepada Engkau. Udah selesai urusan itu Pak ya. Cuma ya memang kalau kita mau singkat begitu. Tapi kan bagi orang yang berdoa semakin lama semakin nikmat Pak ya. Maka kalau berdoanya lama ya dihafalkan yang banyak. Dihafalkan, dipahami maknanya, diselami, kemudian kita ketika berdoa makom ihsannya dijaga, seolah-olah kita melihat Allah walaupun tidak melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Sama seperti kita menghadap gubernur atau menghadap pejabat, kita depannya kan menjadi khusyuk gitu kan, dengerin itu. Lah kita kok berdoa, sholat kadang-kadang kita kemana-mana mikirin itu semuanya. Doa yang baik begitu, paham maknanya, kita makom ihsannya dijaga, insya Allah akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Kalau ada mungkin sharing tambahan, diserahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin doa yang Ustaz, kita kadang-kadang lihat di masjid ya, memang sih bahasa pada apa? Ada yang berdoa, misalnya ustadznya sudah selesai sholat nih, ada suaranya keluar kencang, Iya. yang lain amin amin gitu ya. Kemudian ada yang ikuti dan enggak, sebelum mungkin bahasa berbeda ya. Misalnya doa, nanti Isa enggak gitu. Beda lagi, nggak tahu mungkin bacanya beda, tapi orang yang sama juga menjadi sama juga gitu. Jadi beda-beda. Kalau misalnya sholat zuhur, asar jelas ya, tapi ini subuh, maghrib, isya, subuh sama isya nggak sama. Yang tadi pagi subuhnya keluar dari suara dia doanya, yang isya nggak, diam. Itu gimana tuh? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau sudah kita dari pengantarnya tadi adalah perbedaan madhab, ya enggak ada masalah. Selama itu sesuai dengan madhab, salah satu madhab itu boleh diikuti semuanya. Pertanyaannya selanjutnya, apakah kalau tidak konsisten itu bermasalah? Ya enggak juga gitu. Karena begini, dalam kitab Imam Sya'rani Al-Mizan Al-Kubra, beliau mengatakan 4 madhab ini sudah disepakati oleh ulama. Mereka itu sudah pendapatnya bersumber dari syariah, dari Quran dan hadis. Oleh otomatis maka dia itu pendapat yang mendapat hidayah dari Allah, pendapat yang benar. Uniknya beliau mengatakan siapapun yang mengikuti salah satu dari 4 madhab ini, maka insya Allah dia sudah mendapat hidayah. Kalau kita ingin lebih baik lagi, ini yang unik Pak, kita coba semuanya gitu. Pernah melakukan madhab ini, pernah juga meniru itu, pernah juga meniru ini. Kan ada perintah apa? Man tashabbaha biqaumin fa minhum. Orang yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Kemudian meniru orang soleh, kita akan juga mendapat keberkahan dari orang soleh. Nah, kita meyakini bahwa 4 madhab ini kan semua orang soleh, para ulama. Maka juga inkonsisten dalam masalah itu juga ya ada celah untuk kita melakukan husnudzon di sana. Maksudnya ya selama kan masalah zikir jama'i itu kan bukan suatu yang
kemungkaran yang muttafaq alaih kan begitu. Bukan kemungkaran yang seperti zina yang sudah ittifaq, sudah disepakati. Maka kalau ada imam, walaupun satu imam kemudian dia kadang zikir atau tidak, ya porsi kita kan memang bukan ditegur karena itu bukan mungkar kan gitu. Kemudian kita bawa kepada husnudzon, ya anggap saja ketika dia berzikir ikut imam ini, ketika tidak berzikir ikut ulama yang itu gitu misalnya. Nah sekarang mana yang lebih baik? Itu tergantung ijtihad masing-masing gitu. Apakah zikir jamaah atau tidak? Tapi dua-duanya juga punya dalil gitu. Maka menurut saya pribadi Pak ya, kalau kita menemukan begitu dalam titik yang sama, imam yang sama, ya kita bawa diri kita kepada husnudzon saja gitu. Bahwa ya dia mengikuti imam yang ini, ketika jamaah juga ikut yang itu, ya anggap saja dia ingin mendapat keberkahan dari imam yang ini dan juga yang itu. Pertanyaannya kan bukan masalah mungkar tidaknya kan, kita yakini bahwa itu kan baik Pak ya, zikir itu baik jamaah atau tidak gitu misalnya. Masalah inkonsisten itu juga bukan suatu problem yang besar, jadi sehingga kita husnudzon bahwa dia itu pindah madhab ini mengikuti itu juga perlu untuk kita lakukan. Karena satu poin penting, bahwa perbedaan madhab itu sudah pasti terjadi. Yang kita butuhkan itu adalah kedewasaan dalam bersikap dengan orang yang beda madhab. Kadang saya aneh Pak, ada yang berdebat luar biasa panjang mengenai kunut tidak kunut, mengenai zikir jamaah atau tidak. Debat lama. Giliran lihat orang nggak sholat dibiarin gitu. Harusnya kita prioritas ini kepada sesuatu yang lebih penting gitu apa? Orang yang nggak sholat kita ajak itu, ketimbang kita menghabiskan energi pada hal-hal yang memang sudah disepakati menjadi sesuatu yang maka kedewasaan dalam beda pendapat itu dibutuhkan. Kemudian kita ya berperilaku husnudzon kepada orang yang beda dengan kita itu juga dibutuhkan. Mungkin itu yang bisa pendapat saya pribadi begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz, tadi Pak Ustadz menyinggung kalau doa itu sebaiknya yang umum saja, jangan terlalu spesifik. Tapi ada beberapa Ustadz yang mengatakan lebih baik spesifik karena kalau terlalu umum nanti malah tidak tepat apa yang kita minta. Mungkin contohnya begini dulu, pernah gitu ya, tidak terpikir oleh saya maupun anak saya berdoa minta masuk perguruan tinggi negeri. Contohnya hanya doanya masuk perguruan tinggi negeri, tetapi sebenarnya yang dituju adalah PTN yang dia mau. Ternyata dia keterima di luar dugaan dan dia tidak pernah berpikir jauh dari itu gitu. Tapi tetap negeri. Nah seperti itulah kalau misalkan kita doa mungkin terlalu umum ya, artinya tidak spesifik ke yang apa kita mau. Nah itu juga pernah saya coba berdoa untuk kerja. Saya berdoa khusus spesifik kerja di perusahaan tertentu, dan meskipun lama jawabannya itu, tapi tetap masuk ke situ gitu, tanpa saya lupa bahwa saya pernah berdoa pernah ingin kerja di situ gitu. Nah artinya perbedaan antara yang spesifik doa dengan doa secara umum itu nanti berbeda sasaran. Makasih. Iya. Yang mengatakan bahwa lebih baik itu bukan saya, Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan dari cerita Aisyah, karena Rasulullah SAW yastahibbul jawami'a minad du'a. Rasulullah itu senang menyenangi doa yang jami itu yang global, yang umum gitu. Cuma ya Rasulullah lebih senang, apakah Rasulullah tidak berdoa yang khusus juga berdoa yang khusus. Kemudian disimpulkan oleh para ulama begini, maka dalam doa yang setiap hari itu lebih baik yang umum. Kemudian kalau ada hajat tertentu, kebutuhan tertentu atau hal yang sangat mendesak, maka kita atau suatu kita
kita bisa berdoa dengan yang khusus, doa yang lebih spesifik ya. Masa Bapak setiap hari pengen makan doanya khusus Pak, doa minta lele gitu kan, enggak ya. Karena yang penting sehari ini, Mas, sehari ini aja. Itu kan Bapak misalnya doa yang khusus hanya satu kuliah kan ya. Itu doanya sekali setahun apa sekali 10 tahun? Sekali 10 tahun kan gitu. Lainnya setiap harinya kan doa umum semuanya itu. Pernah nggak Bapak minta doa jangan sampai sandal saya putus tengah jalan, kemudian motor saya jangan mati? Enggak kan, yang penting minta kebaikan hari ini, itu yang dimaksud gitu. Boleh tidak kita berdoa khusus? Boleh. Karena Rasulullah juga mencontohkan, bahkan sudah mengatakan kalau sandal putus minta kepada Allah. Rasulullah pernah doa khusus di doa di Badar dan lain sebagainya. Cuma paling ya ketika ada momennya gitu. Setiap harinya, masa kita doa, ya Allah hari ini jangan istri saya marah ya Allah, gitu kan. Enggak juga. Setiap harinya kan doanya umum semuanya kan gitu. Kenapa umum? Ya gitu, karena kita tidak tahu mana yang maslahat untuk kita sampaikan yang terbaik kepada Allah. Kalau ada memang sesuatu yang memang kita anggap itu urgent ke kita, kemudian kita berdoa khusus, gak ada masalah, ada momennya. Dan bukan kok itu tidak boleh, tapi Rasulullah lebih senang yang lebih umum. Maka setiap harinya kita nggak pernah kita akan doa khusus ketika jalan di sini ke rumah, kemudian di rumah kita lagi doa apa, kemudian enggak kan. Pagi doanya umum, siang umum, habis salat umum. Baru kalau mau kuliah, ya itu setahun sekali atau 10 tahun sekali baru doa yang khusus ya Allah yang itu. Ya. Atau ketika jodoh kan gitu, nyari jodoh yang itu ya Allah gitu misalnya. Begitu. Cuma setiap harinya kita minta yang umum saja. Capek Pak kalau kita minta khusus semuanya. Ya Allah, kita minta misalnya rumah jangan sampai bocor, bocornya jangan sampai berembus. Wah, itu berapa doa yang harus kita ungkapkan gitu. Minta kebaikan saja. Dan momen tertentu yang memang kita minta kepada Allah khusus itu juga dibolehkan. Jadi cara menemukannya begitu. Rasulullah itu senang yang umum, juga pernah doa yang khusus terperinci. Kemudian ya kita meniru polanya, setiap harinya umum, kalau ada momen ada sesuatu yang butuh terperinci ya kita perincikan. Wallahu a'lam bishawab. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan saran-saran dari Ustaz yang ada di YouTube gitu ya, bahwa kita kalau doa itu harus ada pengantar, zikir ini, membaca ayat ini gitu kan. Apakah memang ada itu dilakukan oleh Rasulullah SAW? Terima kasih. Kebanyakan yang dipakai itu dalilnya bukan dalil begini. Ada dalil kebolehan, ada dalil kebiasaan gitu jadinya oleh ustaz-ustaz yang disampaikan itu. Kalau bolehnya, boleh kita berdoa umum, boleh dimanapun asalkan bukan di kamar mandi, itu boleh. Setelah baca Quran sebelumnya itu boleh. Apakah setelah baca ayat ini juga boleh. Kemudian kalau ada yang mengkhususkan bahwa kalau mau doa, saya biasanya baca ayat ini loh sebelumnya gitu. Itu juga boleh-boleh saja, nggak ada yang melarang gitu. Itu menjadi namanya disebut dengan tajribah, kebiasaan, dalil mereka ya. Maka mereka mengatakan biasanya si A, si B, si C ini kalau berdoa baca ini dulu nih gitu. Biasanya dalilnya itu tidak terperinci khusus mengatakan Rasulullah mengatakan ketika berdoa baca ayat ini dulu, enggak. Cuma dalil umumnya ada. Salah satu umumnya Rasulullah mengatakan doa yang paling baik itu setelah sholat kan gitu misalnya, atau ketika selesai melaksanakan ibadah. Kenapa? Karena itu ya kita paling dekat kepada Allah ketika itu. Sama juga ketika setelah kita selesai baca ayat Quran misalnya. Nah, selesai melaksanakan yang baik kita berdoa itu akan cepat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jadi problem lagi, apakah mengkhususkan suatu kebiasaan, mengkhususkan suatu ayat sebelum ini menjadi bid'ah atau tidak? Itu ulama beda pendapat. Mayoritas mengatakan tidak, membiasakan sesuatu ayat misalnya sebelum doa ini, membiasakan sesuatu pikiran pada waktu pagi ini misalnya yang tidak dilakukan Rasul,
itu tidak termasuk bid'ah yang dilarang, itu bid'ah yang dibolehkan. Kenapa? Yang penting boleh, tapi mengkhususkan pada waktu tertentu dengan cara tertentu itu tidak masalah. Walaupun tidak ada dalil khususnya dari Rasulullah. Ada yang mengatakan tidak, pokoknya yang tidak dilakukan Rasulullah dalam ibadah dikatakan tidak boleh. Maka para ustaz-ustaz yang menyampaikan itu, ya begitu dalilnya. Yang penting memang dibolehkan berdoa secara umum, baik. Kan kita berdoa boleh sebelum baca ayat, setelah baca ayat, sebelum zikir, boleh semuanya. Tapi biasakan doa setelah zikir ini itu tajribah, kebiasaan. Jadi bisa dikatakan tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sudah lewat waktunya. Ya, demikian doa aja. Apa yang bisa sampaikan, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa amal ibadah kita dari subuh tadi, kemudian silaturahim kita dan muwajahah kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah petunjuk agar menjadi hamba-hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bermunajat kepada Allah, senang untuk i'tikaf di masjid, kemudian kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita husnul khatimah membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan ketika kita meninggal dimudahkan, dan semoga Allah membangkitkan kita dengan para anbiya wal mursalin, syuhada was shalihin, dan surga amin ya rabbal alamin. Demikian kami sampaikan, semoga apa yang kita dengarkan bisa bermanfaat, ambil yang baik, buang yang buruk, karena tidak semua yang sampaikan pasti baik, pasti ada salahnya. Yang baik diambil, yang buruk ditinggalkan. Wa akhiran wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.